Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Tafsir Marah Labid surat Isra ayat 2 Ustaz ya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 2. Oke Ustaz yang baca dulu coba gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Terus ke bawah Ustaz. Dan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Udah segitu dulu Ustaz. Terus wa fa iza jaa. Cukup dulu Ustaz, ini yang syarahnya Ustaz baca. Wa ja'alnahu hudal li bani Israila wad dhamiru ya'udu ilal kitab au ila Musa ay ja'alna Musa yukhrijuhum biwasitati dzalikal kitab min dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wad dinil haq alla tatakhidu falanahiyatun wa an bimana ayat tafsiriyah au zaidatin tatakhidu ala idmaril qaul ay faqulna la tatakhidu. Wa qara'a Abu Amrin alla yatakhidu bil ya'i khabaran an bani Israil fa in masdariyatun wala nafiyatun wala muta'lili muqaddaratan wal ma'na ataina Musal kitaba li hidayati bani Israila li alla yatakhidu min duni wakila ay rabban tufawiduna ilaihi umurakum dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh nasbun al ikhtisas ala qiraatin nahyi wa ala maf'ulin yattakhidhu al awal wa min duni halun min wakila wa taqdir la tattakhidhu dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh min duni wakila wan nasu kulluhum dzurriyyatu Nuh li'annahu kana ma'ahu fis safinati salasata banina samin wa hamin wa yafisin wan nasu kulluhum min dzurriyyati ulaik innahu ainuhan kana 'abdan syakura ay kasira syukri fi jami'i halatihi wa bi hadza ilamun bi anna in ja'a man ma'ahu kana bi barakati syukrihi wa hasin li dzurriyyati 'alal iktida wa jazrin lahu man syirki wal makna wala tusyriku bi li anna nuhan kana 'abdan syakura wa antum min dzurriyyatihi faqtudu kama anna abaakum iqtadu bihi wa inna ma yakunul 'abdu syakura idza kana muwahhidan la yara khusula syai'in minan ni'am illa min fadlillah ruwiya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna. Ini kayaknya harus diulang dikit Ustaz. Wa ataina coba. Wa ataina Musal kitab, dan telah kami berikan akan Musa akan Alkitab. Ayat Taurata yakni Taurat. Artinya lamma zakarallahu ta'ala tasyrifa Muhammadin alaihi salatu wasalam. Manakala menyebutkan oleh Allah Ta'ala akan kemuliaan atau memuliakan Nabi Muhammad alaihi salam bil Isra, zakaro akibahu tasyrifa Musa alaihissalam. Bisa menyebutkan oleh Allah sesudahnya menyebut tentang Nabi akan memuliakan Nabi Musa alaihissalam biinzalit Taurati alaihi dengan diturunkannya kitab Taurat padanya Nabi Musa. Ma'ama fihi min da'wati bersama ma yang ada dalamnya Taurat dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam ila Tur. Bersama ma yang ada dalamnya Taurat
atau dalamnya diturunkan Taurat dari ajakannya Allah ya. Min da'watihi dari seruannya Allah akannya Nabi Musa. Daripada dakwahnya Nabi Musa, maksudnya dakwahnya Allah akannya Nabi Musa. Daripada mengajaknya Allah akannya Nabi Musa alaihissalam ila turi ke Bukit Tur. Dan ma waqa'afi dan ma yang terjadi ianya ma padanya Bukit Tur minal munajati dari munajat. Jadi sesudah Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, Allah langsung menyebut tentang Nabi Musa. Kenapa? Jam'an bainal amrainil muttahidaini fil makna. Karena mengumpulkan antara dua perkara yang sama keduanya pada makna. Sama maknanya dalam arti Nabi Musa dipanggil ke Tur untuk munajat. Nabi kita juga dipanggil untuk Isra juga dalam rangka Iya. munajat. Hai. Atainahu Taurata ba'dama asrai Nabi ila Tur. Artinya kami berikan kepada Musa akan Taurat sesudah Mas Daria. Ba'dama asraina sesudah kami israkan. Asra ya, kami perjalankan dengannya Musa kepada Tur. Nah itu. Maknya emang apa itu Ustaz? Mas Daria. Ya. Jadi Mas Daria itu nggak perlu kepada air kan, dia huruf Ustaz kan. Hmm. Ba'da Isra'ina, sesudah memperjalankan kami akannya Musa kan. Nah, Hmm. ila turi ke Bukit Tur. Nah itu. Jadi semua nabi ada Isra'nya Ustaz. Ya kan? Nabi Musa juga Isra, arti berjalan malam ke Bukit Tur. Nah, Hmm. waja'alnahu hudan li Bani Israel. Dan kami jadikan akannya Musa akan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kita mah. Waja'alnahu kami jadikan akannya kitab akan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Wadhamiru ya'udu ilal kitab au ila Musa. Boleh dua-dua Ustaz. Wadhamir bermula dhamir, dhamir yang ada pada waja'alnahu itu kembali ia kepada kitab atau kepada Musa. Jadi maknanya ja'alna Musa yukhrijuhum biwasitati zalikal kitab. Kami jadikan akan Musa yang mengeluarkan. Ini yakhruju ini yukhriju ya pada mahal maf'ul kedua bagi ja'alna Ustaz. Kalau ja'alna dijadikan dua maf'ul ya. Kami jadikan akannya Musa akan yang mengeluarkan ianya Musa akan mereka Bani Israel dengan perantaraan kitab Taurat tadi di mana dikeluarkan min dulumatil jahli wal kufri dari gelapnya kebodohan dan kekafiran ila nuril ilmi waddin kepada cahaya agama kepada cahaya agama kepada cahaya ilmu dan agama yang benar agama yang benar dan kami jadikan akannya kitab atau akannya Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, apa isi petunjuknya? Allah tattakhidhu bahwa janganlah engkau mengambil fala nahya maka bermula itu la nahi Allah la nahi wa an bermakna tafsiriyah. Nah, jadi an bermakna tafsiriyah artinya apa itu? Gimana cara mengartikan ini? Hmm. Artinya jangan membuat ya. Oh, berarti ini kita takdirkan kul di sini Ustaz. Kami Ya jadikan kul. akannya kitab akan petunjuk bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu. Nah, seolah-olah Allah menyatakan, katakan olehmu, hai Musa, katakan olehmu, hai Musa kepada Bani Israel, Allah tattakhidhu, bahwa janganlah engkau mengambil min duni dari selainku wakilan akan sebagai wakil. Fala nahiyah maka la ini la nahi. Wa an bimakna ay tafsiriyah. Au zaidatun. Atau an zaidah. Wa tattakhidhu ala izmaril qawli. Dan bermula tattakhidhu itu di atas ditakdirkan kaul. Artinya fakulna juga boleh ya. Fakulna la tattakhidhu. Nah, seolah-olah begitu. Sesudah Allah menjadikan kitab sebagai petunjuk untuk Bani Israel, kemudian Allah menyatakan, fakulna kami katakan, la tattakhidhu. Janganlah engkau mengambil selain aku sebagai wakil. Hmm. La tattakhidhu. Fakulna la tattakhidhu. Waqara Abu Amrin, alla tattakhidhu. Dan membaca oleh Abu Umar, Abu Amrin akan alla tattakhidhu. Jadi, an la ya. Alla tattakhidhu. Berarti kalau an terpisah begini, ini apa mananya, Ustaz? An nasab berarti la nafi bukan la nahi.
Kita lihat Ustaz dulu. Oh, gini. Membaca oleh Abu Amar Allah yattakhidhu, bukan Allah tattakhidhu. Sama, an tetap an masdariyah. An nasab atau an tafsiriyah tadi atau an zaidah boleh. Cuma di sini kiraahnya ya saja di atas da. Bagaimana jadi maknanya? Bilyai khabaran an Bani Israel. Membaca oleh Abu Amrin dengan ya sebagai berita dari Bani Israel. Berita. Coba kita lihat dulu. Fa'an masdariyatun wala maka bermulaan itu masdariyah. Wala nafiyah la nafi. Wala muta'lil bermula lam ta'lil itu muqaddaratun ditakdirkan. Bermula makna itu ataina musal kitab li hidayati. Kami berikan akan Musa akan Alkitab untuk menunjukkan Bani Israel li alla yattakhidhu ya. Jadi kalau kita baca la yattakhidhu ini sebagai berita bukan insya, bukan nahi Hmm. misalkan. Jadi maknanya ini Allah yattakhidhu artinya li alla yattakhidhu. Jadi an di sini berarti majrur dengan lam ke yang ditakdirkan. Li Ya, alla yattakhidhu. Nah itu Ustaz. Lam ta'lil maksudnya lam ke. Kami berikan, kami jadikan akannya kitab sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kenapa kami beri kitab sebagai petunjuk? Li Allah yattakhidhu supaya mereka tidak menjadikan kan informasi ini supaya mereka tidak menjadikan aku selain aku sebagai wakil. Nah itu. Kalau Allah tattakhidhu la nahi ini bukan khobar tapi insya. Langsung Allah melarang kan? Melarang mereka menjadikan selain ya, Allah sebagai wakil. Tapi kalau Allah yattakhidhu berarti ini khobariyah. Informasi bahwa Allah melarang atau Allah menjelaskan agar Bani Israel tidak menjadikan selain Allah sebagai wakil. Min duni wakila ay rabban. Jadi wakila ay rabban tufawwiduna ilaihi umurakum. Janganlah kamu menjadikan selainku sebagai wakil, maknanya ay rabban sebagai Tuhan, tufawwiduna ilaihi yang kalian serahkan kepadanya Tuhan umurakum akan urusan-urusan kamu. Jangan, itu jangan. Gimana kabarnya Ustaz Sulaiman? Sehat? Alhamdulillah Ustaz sehat. Oke Ustaz, ini kita ngaji ngaji marah labit dulu sebentar Ustaz. Gimana Ustaz Sulaiman sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau ada yang bengkok-bengkok diluruskan Ustaz ya. Ini kita Nah, nggak mutalaah dulu soalnya. udah lurus semua kayaknya Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah lulus. Kita lanjutkan Ustaz. Zurriyataman hamalna ma'anu. Ya, nasbun alal ikhtisasi. Dianya zurriyah itu nasab di atas ikhtisas. Ala kiraatin nahi di atas kiraah nahi. Kalau la tattahidu di atas kita anggap la-nya la nahi Ustaz. Berarti zuriyata ini mansub alal ikhtisas. Jadi maksud mansub alal ikhtisas kita takdirkan. Ikhtasastu ya. Jadi kita ulang. Kami jadikan akannya kitab sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Maka kami katakan bagi Bani Israel. Allah tattakhidhu. Janganlah kamu menjadikan selainku sebagai wakil. Siapa kamu? Aku khusus akan keturunan Siman yang kami bawa bersamamu. Jadi aku khususkan akan keturunan. Seolah-olah yang dihitab oleh Allah keturunan orang-orang yang Allah bawa bersama Nabi Nuh dalam kapal itu. Itu nasbun alal ikhtisas di atas kiraah nahi. Wa ala maf'ul yattakhidhu al-awwali. Dan di atas maf'ul, mansub lagi, mansub di atas maf'ul yattakhidhu yang pertama. Ya. Dan boleh juga maf'ul yattakhidhu yang pertama. Kalau kita baca yattakhidhu tadi. Jadi kita ulang maknanya, kami jadikan kitab sebagai petunjuk bagi Bani Israel, li Allah yattakhidhu agar mereka tidak mengambil, tidak menjadikan oleh mereka dari selainku akan sebagai wakil, akan keturunan. Kenapa jadi bisa begitu, Ustaz? Oh, gini.
Dan mansub di atas maf'ul yattakhidhu yang pertama. Wa min duni hal min wakila. Min duni hal dari wakila. Wa takdir belum la takdir. La tattakhidhu dzurriyyata man hamalna ma'anu min duni wakila. Janganlah kalian mengambil akan keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dari selainku akan sebagai wakil. Fannasu kulluhum dzurriyyatun Nuh. Karena bermula manusia, seluruh mereka manusia itu keturunan Nabi Nuh. Gimana Ustaz? Cocok nggak? Jadi, zuriyata mansub alal ikhtisas. Kalau la lanahi. Kalau la di sini bukan lanahi, kita baca ayat itu berarti zuriyata maf'ul. Maf'ul yang pertama kata beliau. Min duni i'rabnya hal yang didahulukan ya. Kepada wakilan. Wakilan ini sendiri bagaimana Ustaz? Kan maf'ul juga. Maf'ul kedua yang didahulukan berarti. Bahwa janganlah kalian mengambil akan keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh akan sebagai wakil. Jadi zuriyata maf'ul pertama, wakilan maf'ul kedua yang didahulukan. Nggak apa-apa kan? Kalau tadi jangan engkau ngambil selain aku sebagai wakil. Sekarang jangan engkau ngambil orang yang aku bawa bersama Nuh sebagai wakil. Karena keturunan Nuh ya manusia juga. Ngapain kalian mewakili kepada manusia? Nah itu kata beliau. Bermula takdir itu. La tattakhidhu dzurriyyata man hamalna ma'anu. Janganlah kamu menjadikan akan keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dari selainku sebagai wakil. Fannasu kulluhum dzurriyyatun Nuh. Karena manusia seluruhnya keturunan Nuh. Li'annahu kana ma'ahu fis safinati salah satu banin. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu adalah bersamanya Nuh dalam perahu, dalam kapal itu ada tiga putra. Siapa tiga putra? Sam, Samon, Hamon, Yafison. Ya. Ada yang bernama Sam, Ham, dan Yafis. Fannasu kulluhum min dzurriyyati ulaik. Maka bermula manusia seluruhnya itu dari keturunan mereka. Nah, gimana Ustaz? Ada yang muskil Ustaz? Samun Hamun itu salah satu contoh aja saja di perahunya ya. Bukan. Ketika Nabi Nuh membawa semua umatnya yang ikut-ikut, tiga di antara isi perahu putra beliau, Sam, Ham, dan Yafis. Di mana manusia sesudah Nabi Nuh, semuanya keturunan ini nih. Adapun anak beliau yang Kan'an kan nggak ikut naik, Ustaz kan? Gimana pertanyaannya, Ustaz? Lanjut aja. Lanjut. Nah. Innahu ainuhan kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh, ada ianya Nuh itu seorang hamba yang banyak bersyukur. Ya. Ini nanti kita lihat kaitannya bagaimana ya. Itu apa innahu? Karena sesungguhnya Nuh itu ada ianya Nuh itu seorang hamba yang banyak bersyukur. Kasir syukri. Yang banyak bersyukur fi jami'i halati dalam semua kondisinya Nuh. Wa fi hadza ya'lamun pada ini ayat itu ada pemberitahuan. Pada ini firman Allah itu pemberitahuan. Bi anna inja aman ma'ahu kana bi barakati syukri. Dengan bahwa sungguh diselamatkan orang yang ada bersamanya Nuh. Itu ada ya dengan berkah syukurnya Nabi Nuh. Jadi syukurnya Nabi Nuh mempengaruhi terhadap keselamatan umat beliau. Wahasun li dzurriyyati alal iktida'i bihi. Dalam ini firman Allah juga itu hasun ya. Itu mendorong bagi keturunan Nabi Nuh alal iktida'i bihi kepada mengikuti dengan Nabi Nuh. Wa zajrun lahum anasyirki dan dalam ini ayat juga ini firman Allah juga itu zajrun mengandung celaan bagi mereka dari atau melarang bagi mereka dari kesyirikan. Enggak pantas berbuat syirik. Orang ayah kalian, nabi kalian sangat syukur. Bermula makna itu la tusyriku bi. Janganlah kalian mensyarikatkan denganku. Kenapa? Li'anna nuhan kana abdan syakura.
Karena sesungguhnya Nuh itu ada, yaitu hamba yang bersyukur. Wa antum min dzurriyyatihi, bermula kalian itu dari keturunannya Nuh. Faktadu bihi kama anna aba'akum iktadu bihi. Maka ikuti olehmu dengannya Nuh, sebagaimana bapak-bapak kamu itu mereka mengikuti Nabi Nuh. Nah, jadi innahu ini makam ta'lil Ustaz berarti. Allah melarang mereka mengambil selain Allah sebagai wakil. Artinya mengambil, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, kan? Ya. Kenapa? Ini jadi alasannya. Innahu, karena Nabi Nuh, cuma nggak langsung ilatnya. Karena Nabi Nuh itu seorang hamba yang bersyukur. Kalau Nabi Nuh saja menyembah Allah, kenapa kalian nggak menyembah Allah? Kelihatan begitu, Ustaz. Ketika beliau mentaklil, bermula makna itu janganlah kalian menyekutukan denganku. Kenapa? Karena Nuh ada ya seorang hamba yang bersyukur. Kamu itu keturunan Nuh, maka ikuti olehmu dengannya Nuh, sebagaimana bapakmu itu mereka mengikuti Nuh. Hanya saja adalah hamba itu yang syakuran, dianggap banyak bersyukur, idza kana muwahhidan. Bila ada yanya hamba itu ahli tauhid, la yara husula syai'in minan ni'ami illa min fadlillahi ta'ala, yang tidak melihat ia akan hasil sesuatu dari segala nikmat kecuali dari karunia Allah SWT. Hmm. Ya, Ustaz. Lanjut, Lanjut Ustaz. lanjut. Ruya anna Nuhan alaihi salam kana idza akala qala. Diriwayatkan bahwa sungguh Nabi Nuh alaihi salam itu ada ianya beliau bila makan ianya beliau qala beliau berkata, Alhamdulillahilladzi at'amani walau syaa aja'ani. Segala puji bagi Allah yang memberi makan ia akan aku, dan jikalau Allah berkehendak niscaya membuat lapar ia akan aku. Ya, ini ada launya begini Ustaz. Kita biasa aja alhamdulillahilladzi at'amani kan. Kosakani udah. Nabi Nuh ada walau syaa aja'ani. Wa idza syaraba wa idza syariba qala. Ketika Nabi Nuh minum, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi saqani walau syaa adma'ani. Segala puji bagi Allah yang telah memberi minum ia akan aku. Jikalau Allah mau ia niscaya membuat haus ia akan aku. Wa idza tasa qala, bila memakai pakaian, ianya Nabi Nuh qala berkata ianya Nabi Nuh, Alhamdulillahilladzi kasani. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah alladzi kasani, yang telah memberi pakaian ia akan aku. Walau syaa a'rani, jikalau Allah mau niscaya menelanjangi ia akan aku. Wa idzah taza, dan bila makai sepatu ya. Ihtaza makai sepatu bukan Ustaz? Wa idzah taza qala, bila makai sepatu ianya Nabi Nuh, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi hazani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sepatu ia kepadaku. Walau syaa, jikalau Allah mau ahfani, membuat telanjang kaki ianya Allah akan aku. Ahfani telanjang kaki, usah hufah ya. Orang Ya. berjalan tanpa sandal. Masya Allah Nabi Nuh. Wa idza qadha hajatahu, dan apabila membuang ianya Nabi Nuh akan hajatnya atau hajat. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi akhraja anni azahu. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan ianya Allah dariku akan azahu, akan penyakitnya, penyakitnya Allah, penyakit dari Allah, fi afiatin, dalam kesehatan. Walau syaa habisahu. Jadi kalau mau ianya Allah, niscaya menahan ianya Allah akannya alladzi, akannya sesuatu, akannya aza, akannya penyakit. Kalau ditahan harus operasi Ustaz. Nah. Iya. Wa idza aradal iftara 'arada ta'amahu 'ala man amina bihi. Bila menginginkan oleh Nabi Nuh akan berbuka puasa, arada. Bisa menawarkan ianya beliau akan makanannya, atau membawakan ianya beliau akan makanannya alaman amana bihi, kepada orang-orang yang beriman dengannya Nabi Nuh. Wa in wajadahu muhtajan asarahu bihi. Jika mendapati ia akannya orang yang beriman tadi akan yang membutuhkan, asarahu, mengutamakan ianya Nabi Nuh akannya si muhtajan bihi dengannya makanan. Nah itu, dia mendahulukan umatnya. Hmm. Nah itu Ustaz. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab, dan telah kami putuskan kepada bani Israel dalam kitab. Apa makna qadayna? Akhbarnahum fit Taurah.
kami beritakan kepada mereka dalam kitab Taurat bihusulil fasadi marrataini, dengan terjadi kerusakan 2 kali. Allah berfirman, la tufsidanna fil ardi marratain. Sungguh kalian benar-benar akan berbuat kerusakan di dalam bumi, ay ardi Syam, di bumi Syam, marrataini 2 kali. Al-ula mukhalafatu hukmit Taurat. Bermula yang pertama itu menyalahi hukum Taurat. Wahabsu armiya alaihi salam hina andarahum sakhatallahi ta'ala. Dan menahannya Nabi Armiya alaihissalam ketika memberi peringatan ianya Nabi Armiya akan mereka, akan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel itu melakukan 2 kerusakan besar di muka bumi, kata di sini ya. Pertama, menyalahi hukum Taurat dan dia memenjarakan ya, menahan Nabi Armiya ketika Nabi Armiya menginzar, memberi peringatan mereka terhadap kemarahan Allah. Ya. Ini yang mana yang kedua Ustaz nih? Apa ada di depan? Wa qatlu Sya'ya'a, dan membunuhnya Sya'ya. Siapa Sya'ya? Nabiyillahi, yaitu Nabi Allah fi syajarah, dalam pohon. Apa maksudnya Tengku? Yang mana? Yang wa qatla sya'ya nabiyillah fi syajarah. Fi syajarah itu gimana membunuh? Itu Nabi yang ceritanya lari kan masuk ke pohon Ustaz kan? Akhirnya pohon digergaji. Pernah dengar nggak Ustaz? Gimana tuh Tengku? Baru pertama nih saya dengar Tengku. Dalam kisah yang lain bukan Nabi Sya'ya, Nabi Ilyas justru kan? Nabi Ilyas. Nah, Ilyasa ya kalau nggak salah ya. Iya. Beliau berlari kan, ada pohon kan, dia membuka dirinya, beliau masuk ke dalam. Akhirnya pohon itu dibelah, digergaji, Nabi itu terbelah. Itulah kata Allah dalam Quran, kalau Bani Israel itu banyak membunuh para nabi. Di antaranya Nabi Yahya juga disembelih kayak kambing kan. Nah, Hmm. mereka memang yaktulunan nabiyyi nabi ghairil haq. Kan ada di Al-Baqarah itu. Hmm. Mereka memang membunuh para nabi. Mereka. Berarti pohon itu memang dibelahnya baru bisa masuk atau dengan apa? Masuk tanpa Mujizat. mujizat Masuk apa? masuk tanpa dibelah Ustaz. Cuma keluar dibelah. Berarti mujizat lah gitu ya. Ya, Oh, seperti di film-film gitu Tengku. Masya Allah. Itulah mujizat para nabi kan. Onta aja keluar dari batu kan. Hmm. Itu mujizat biasalah. Mujizat memang. Nah itu Ustaz. Jadi kita ulang lagi. Latuf sidunna. Kalian benar-benar berbuat kerusakan di bumi. Bumi Syam 2 kali. Al-ula yang pertama mukhalafatu hukmi Taurat, menyalahi hukum Taurat. Ini nggak tahu yang mana yang kedua. Kita baca dulu ya. Wahabesu Armiya, dan memenahan Nabi Armiya alaihissalam ketika anzarahum. Ketika memberi peringatan oleh Nabi Armiya akan mereka akan sakhatallah. Kan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi sakhatallah ini maf'ul anzara ya. Nabi Armiya mengingatkan, hati-hati kalian melakukan kerusakan, Allah marah. Beliau dipenjara. Waqatlu Sya'ya, dan dibunuhnya Nabi Sya'ya. Siapa Sya'ya? Nabiillah dalam pohon. Wazalika annahu lamma mata siddiqan. Apa ini? Siddiqan. Bukan. Bukan siddiqan ini. Sekian. Siddiqian. Siddiqian. Kenapa jadi siddiqian? Wazalika annahu lamma mata siddiqian malikahum tanafasu fil mulki. Waqatala ba'dhum ba'da. Bermula demikian itu bahwa sungguh hal dan sya'an. Manakala meninggal. Lama mata. Oh ini Sidqiyah aja nama orang Ustaz. Jadi bukan maf'ul ini. Lama mata Sidqiyah. Memang namanya Sidqiyah. Manakala meninggallah Sidqiyah. Siapa Sidqiyah? Malikuhum kita padahal. Ini maksur nih. Manakala meninggallah Sidqiyah. Siapa Sidqiyah? Raja mereka. Malikuhum. Tanafasu. Jawab lama. Di sini mereka saling berlomba dalam kerajaan. Rebut kekuasaan. Wa qatala ba'dhum ba'dha, dan membunuh oleh sebagian mereka akan sebagian. Wahum la yasma'una min nabihim, dan bermula mereka itu mereka tidak mendengar dari nabi mereka. Sudah mengingatkan jangan rebutan, enggak dengar kan? Faqala Allah Ta'ala lahu, maka berkatalah oleh Allah Ta'ala baginya Sidqiyah ini, bagi raja, kum fi qaumik, bangunlah kamu dalam kaummu. Atau
Nah, ini sambilan Ustaz ini soalnya ini baca sambil jalan. Berumlah mereka itu tidak mendengar dari nabi mereka. Maka berkatalah oleh Allah Ta'ala lahu baginya nabi. Ada kemungkinan kan? Jadi Raja Sidqiya sudah meninggal, mereka berlomba-lomba rebut ke kerajaan. Sehingga mereka saling membunuh. Ketika itu memang ada nabi, tapi mereka tidak mendengarkan ucapan nabi. Allah mengatakan bagi nabi, "Kum, bangunlah kamu hai nabi fi qaumik di kaummu. Falamma faragha mimma auhallahu ilaihi adu adu alaihi liyaqtuluh." Nah, kenapa Ustaz adu? Kenapa nggak ada alif di depan in? Mestinya adu, mereka kembali kan? Kalau Bangun aduan, aduan. Musuh Ustaz. Aduan musuh. Cocok arti musuh. Nah, kita ulang Ustaz. Faqala Allah Ta'ala Allah berfirman baginya Nabi. Bangunlah kamu di kaummu. Bangun memberi peringatan. itu launya Nabi siapa? Falamma faragha, manakala selesai ianya Nabi mimma auhallahu ilaih, dari apa yang telah mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi, ada, kenapa? Ada berlari oleh mereka ya. Ada ya adu berlari. Berlari oleh mereka kepadanya Nabi, liyak tuluh supaya mereka membunuh akannya Nabi. Fahariba. Hariba juga lari, maka lari ianya Nabi. Nah, ini cerita tadi ya. Fan falaqat lahu syajarah. Maka terbuka baginya Nabi oleh satu pohon. Pada khalafiha, maka masuk ianya Nabi Yusha tadi, Sya'ya, dalamnya pohon. Wa adrakahu syaitan, dan mengetahui akalnya oleh syaitan. Ya. Mengetahui akalnya oleh setan. Setan tahu ketika Nabi itu masuk pohon, dia tahu. Fa'akhadha hadbatan min thawbi. Maka mengambil ianya setan hadbah. Apa hadbah Ustaz? Ada kamus nggak? Kayaknya ujungnya. Ujung pakaian apa? Hadbah. Hadbah. Hadbah itu hasyarah minal qishriyat. Tu'rafu bismihima. Hudbah. Wahidul hudbi. Hudbatul insya'rah. Yang tumbuh di atas tepian mata. Hudbatus saubi. Kita'ah. Hudbatus saubi sepotong darinya pakaian. Ujung pakaian. Nah ini. Ini udah paham insya Allah Ustaz. Nah, jadi ini kisah bagaimana ceritanya Nabi kok berada di dalam pohon. Jumlah demikian itu bahwa sungguh hal dan syahat. Manakala matilah Sidqiyah, yaitu raja mereka, berlomba-lombalah mereka dalam kerajaan. Maka telah membunuh oleh sebahagian mereka akan sebahagian. Bermula mereka itu tidak mau mendengar oleh mereka dari Nabi mereka, yaitu Nabi Sya'ya. Maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala baginya Nabi Sya'ya. Bangunlah kamu dalam kaummu, beri mereka nasihat. Falamma faraga, manakala selesai ianya Nabi Sya'ya dari ma yang mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi Sya'wa, adau alaih. Berlarilah mereka kepadanya Nabi Sya'ya. Liak tuluh supaya mereka membunuh akannya. Fahariba, maka beliau lari. Fan falakat lahu syajarah, maka terbelahlah untuk beliau oleh satu pohon. Pada khalafiha, maka masuk beliau dalamnya pohon. Wa adrakahu syaitan, mendapati akan beliau oleh setan. Atau mengetahui akannya beliau oleh setan. Wa akhadha hudbatan min thawbi. Maka mengambil ianya setan akan sebagian dari pakaiannya. Di pakaian beliau nggak habis masuk ke dalam pohon, tinggal dikit ditarik setan. Farahum iyaha. Maka memperlihatkan ianya setan akan mereka, akannya pakaian, akannya hudbah. Fawada'ul minsyara fi wastiha. Maka mereka meletakkan akan gergaji di pertengahannya pohon. Fanasyaruha hatta kata'uha. Maka mereka fanasyaru ya, atau fanasyaruha. Maka mereka menggergaji akannya pohon hatta kata'uha hingga mereka memotong akannya pohon. Fakata'uhu fi wastiha, dan mereka memotong akannya Nabi Sya'ya di pertengahannya pohon.
Nah, itu kesalahan besar Bani Israel pertama. Nah, Ustaz. Wasani qatlu Zakaria wa Yahya. Formula yang kedua, kesalahan kerusakan yang kedua, itu membunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wa qasada qatla Isa alaihissalam atau wa qusida, dan dimaksudkan akan membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, itu kesalahan kerusakan yang kedua. Nah, Ustaz. Sidqiyah itu yang dimaksud Nabi Sa'nya ya. Bukan, ini raja pada masa Nabi Sya'ya. Karena zaman dulu ada raja, ada nabi kan? Kadang berbarengan kayak seorang nabi yang hidup pada masa Raja Talut Jalut misalkan. Kan ada. Pada masa Nabi Daud ada Raja Talut, ada Raja Jalut kan? Nabi-nabi yang lain juga begitu. Nabi Sulaiman doang yang nabi plus raja. Nabi yang lain enggak. Ada nabi, ada raja. Ini Sidqiyah rajanya, nabinya Sya'ya. Hmm. Nah, itu satu. Kemudian, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sungguh kalian akan meninggi, akan benar-benar tinggi yang besar. Kita lihat ta'alunna ay la taghlibannan nasa bighairil haq. Sungguh kalian akan menguasai akan manusia dengan tanpa hak. Uluwang kabira maksudnya akan ketinggian yang besar, maknanya mujawizan lil hudud, yang melewati batas. Akan yang melewati, akan ketinggian yang melewati batas. Kalian menguasai akan manusia dengan tanpa hak, akan menguasai yang melampaui batas. Mujawizan lil hudud. Wa yuqalu likulli mutajabbirin qad ala. Dikatakan bagi setiap mutajabbir, orang yang jabbar, yang menguasai orang lain, penjajah. Mutajabbir ini yang menguasai dengan otoriter. Dikatakan qad ala, dia tinggi ya, meninggi ya. Jadi menguasai orang secara memaksa. Fa'idza jaa wa'du ulaha, maka apabila datanglah oleh janji yang pertama dari keduanya, ai ula maratail fasad, maka apabila datanglah oleh janji dari yang pertama dari keduanya dua kerusakan, ba'asna alaikum ibadan lana, niscaya kami kirimkan kepadamu akan seorang hamba bagi kami uli ba'sin, ibadan akan hamba-hamba bukan seorang, akan hamba-hamba bagi kami uli ba'sin, ai kitalin, hamba-hamba uli ba'sin yang mempunyai kekuatan. Uli ba'sin ay kitalin, yang mempunyai kekuatan perang. Maksudnya ba'sin ini daya kuat ya, bisa membunuh. Uli ba'sin ay kitalin, niscaya kami kirim kepada kamu akan hamba-hamba kami uli ba'sin yang memiliki kekuatan. Mana cara mengartikan Ustaz? Uli ba'sin, beliau mengartikan kitalin. Uli ba'sin atau yang memiliki Ahli perang. kekuatan perang, ahli perang Ustaz. Nah, syadid. Nah, yang kuat. Atau yang mudah kita artikan, yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi ahli tempur maksudnya. Nah itu Ustaz. An Hudzaifah, ini beliau membawakan hadis untuk mendukung terjemahan ini. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Hudzaifah berkata, qultu, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad kana baitul muqaddasi 'indallahi 'aziman. Sungguh adalah Baitul Maqdis di sisi Allah itu agung. Yasimal khatri, besar bahayanya. Maksudnya Yasimal khatri ini di sini kita artikan apa Ustaz? Agung, Yasimal khatri, besar kehormatannya ya. Azimal qadri, ya, Azimal qadri yang besar kehormatan. Yasimal khatri makna yang cocok apa Ustaz? Ini kita logatnya kurang. Khatri ada arti bahaya, ya kan? Tapi di sini kan nggak mungkin maksudnya bahaya Ustaz. Masa besar bahayanya?
Apa arti bahasa yang bagus? Khatura rajulu sara rafi'al maqam, ya kan? Jadi khatura itu tinggi derajatnya. Aduma qadru sama Ustaz. Jadi maknanya ini kayak antaf tafsir Ustaz tadi. Azimal qadri ya, jasimal khatri maknanya azimal qadri. Aku berkata ya Rasulullah, sungguh adalah Baitul Maqdis di sisi Allah itu azim mulia. Jasimal khatri, tinggi derajatnya. Azimal qadri, besar nilainya. Terhormat, ya kan? Faqala Rasulullah, maka bersabda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ajlil buyut. Dianya Baitul Maqdis itu mulia min ajlil buyut. Karena rumah-rumah. Ibtanahullah yang membangun akannya oleh Allah Ta'ala li Sulaiman untuk Sulaiman ibni Dawud alaihissalam. Min dhahabin wa fiddah dari emas dan perak. Wa durrin dari mutiara. Wa yakutin dari yakut. Wa zamrud wa zamradin dan dari batu zamrud. Ya, nggak paham tadi. Dianya mulia Baitul Maqdis itu dikarenakan berumah-rumah. Yang membangun akannya rumah oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Sulaiman ibni Daud alaihissalam dibangun dari emas dan perak, dari mutiara, yakut, dan batu zamrud. Berarti di Baitul Maqdis itu banyak rumah-rumah, Ustaz. Maksudnya bait itu rumah ruang-ruang, ya. Bukan satu ruang doang. Saya juga nggak paham, Ustaz. Nggak pernah ke Baitul Maqdis nih. Ini ceritanya bagaimana cerita Nabi Sulaiman membangun rumah. Wazalika anna Sulaiman ibn Daud. Bermula demikian itu bahwa Nabi Sulaiman ibn Daud lamma banahu manakala membangun ianya Nabi Sulaiman akannya Baitul Maqdis sakhara lahul jinna, menundukkan ya ianya Nabi Sulaiman untuknya membangun tadi akan jin. Ya'tunahu yang datang mereka jin kepadanya Nabi Sulaiman bizzahabi wal fiddah dengan membawa emas dan perak minal ma'adini dari tambang-tambang. Wa atauhu bil jawahiri wal yaquti wal zamradi. Mereka datangi, mereka bawakan akannya Nabi Sulaiman dengan batu jawahir, batu jauhar, batu mutiara, batu yakut dan batu zamrad. Wasakhara lahul jinna dan menundukkan ianya Nabi Sulaiman untuknya Baitul Maqdis. Atau ini kembali kepada Allah, Ustaz, tapi nggak cocok, nggak ada Subhanahu Wa Taala. Kita ulang, Ustaz. Bermula demikian itu bahwa Nabi Sulaiman ibnu Daud manakala membangun ianya Nabi Sulaiman akannya Baitul Maqdis sakhara lahu atau sukhira lahu, ditundukkan bagi Sulaiman akan jin. Benar, yang menundukkan bukan Nabi Sulaiman. Allah menundukkan jin untuk patuh kepada Nabi Sulaiman. Sukhira kita baca. Niscaya ditundukkan untuk Nabi Sulaiman akan jin. Ya tunahu yang jin itu datang kepada Nabi Sulaiman dengan membawa emas, perak dari tambang-tambang. Wa atauhu mereka bawa kepadanya Nabi Sulaiman bil jawahir dengan batu mutiara, batu yakut, batu zamrud. Wa sukhira lahul jinnu dan dikendalikan untuk Nabi Sulaiman akan jin hatta banuhu min hadhil asnaf hingga membangun oleh mereka akannya Baitul Maqdis dari ini kelompok batu-batu tadi. Ya. Qala Huzaifah, berkatalah oleh Huzaifah, faqultu aku berkata ya Rasulullah, kaifa akhadzatil hadhil asya'u min Baitil Maqdis? Ya Rasulullah, kaifa ukhidati hadhil asya'u min Baitil Maqdis? Bagaimana diambil akan ini perkara dari Baitul Maqdis? Kok sekarang nggak ada lagi batu mutiara segala macam, Ustaz? Ya Rasulullah. Kemana? Nah ini ya. Jadi Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, kaifa ukhidhat? Bagaimana diambil akan ini perkara dari Baitul Maqdis, batu mutiara segala macam. Kok sekarang nggak ada lagi? Bagaimana diambil? Faqala Rasulullah. Maka berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bani Israila lamma asawullah. Sungguhnya Bani Israel manakala maksiat oleh mereka akan Allah, waqatilul anbiya'a membunuh oleh mereka akan para nabi, sallallahu alaihim bahtansar. Ya. Niscaya memberi kuasa oleh Allah atas mereka akan bahtansar. Ketika mereka membunuh para nabi, Allah mengirim seorang raja kepada mereka yang menguasai mereka namanya bahtansar. Nah, ini sallallahu
membuat berkuasa oleh Allah terhadap mereka akan si Bakhtansar. Bahwa minal majus, dianya Bakhtansar itu dari majusi. Wakana malikuhu, wakana mulkuhu sab'a mi'ati sanate. Dan adalah kerajaannya Bakhtansar itu 700 tahun. Bahwa dianya kerajaannya Bakhtansar itulah firman Allah Ta'ala. Faiza ja'a wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana. Atau wahwa juga dianya Bakhtansar itulah firman Allah. Apabila datanglah oleh janji pertama dari keduanya dua kerusakan, kami kirimkan kepadamu akan hamba-hamba bagi kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang keras. Itulah Bakhtansar bersama anak buahnya. Ya. Kafir ya, tadi itu ya. Majusi. Bakhtansor itu salah satu utusan Allah ya Tengku ya. Utusan semua utusan Allah Ustaz, kali ini. Dikirim raja kan utusan juga. Kayak doa kita Ustaz. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yarmuna kan gitu. Hah. La tusallit alaina. Jangan kau biarkan ya Allah orang yang akan menguasai kami, menjadi raja kami, seseorang yang tidak sayang kepada kami dengan sebab dosa. Dari doa itu kita pahami. Ketika kita dapat pemimpin yang jahat, ini biasanya disebabkan karena kita ya nggak baik, kita nggak soleh. Kalau soleh nggak mungkin Allah mengirimkan Pemimpin yang nggak baik. pemimpin yang nggak baik. La tusallit alaina bizunubina. Jangan engkau beri kuasa, jangan sampai menguasai kami dengan sebab dosa kami. Man layar hamuna, seseorang yang tidak menyayangi kami. Nah itu, begitu juga di sini. Jadi Allah kirim Bakhtansar itu. Nah, Bakhtansor ya. Dan dia memang seorang majusi ya Tengku ya. majusi. Majusi, tapi majusinya majusi yang baik ya Tengku. Nggak ada majusi yang baik, Ustaz. Enggak. Jadi Karena gini, karena kan dia apa? Karena memang ini kan ayatnya kan ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya, yang mana kami utus kepada kalian itu seorang hamba, ya. hamba dari kami itu yaitu seorang pemuda yang apa namanya yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi Berarti Bakhtansor, muskil Ustaz kalau Allah sebut hamba berarti seolah-olah soleh ya. iya iya Enggak Ustaz, ibadan penggunaan dalam Quran. Penjahat juga hamba Allah, iya. ya kan? Wa qul li ibadiyalladzina asrafu kan? Ah, Katakan bagi hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu kan penjahat, hamba iya. Allah juga. Jadi nggak mesti orang soleh hamba Allah. Semua hamba Hmm. Allah sebenarnya. Kalau ini kan apa ada kata ba'asna Tengku, ba'asna 'alaikum kan gitu kan. Berarti Ya, kalau sudah Allah katakan ba'atna, ini berarti orang baik kan ya? enggak. Enggak ya? Nah, jadi ba'asna kan? Enggak Iya. mesti dibangkitkan. Ada juga penjahat yang dibangkitkan dari kubur kan ba'asna juga Ustaz. Iya. Firaun pun dibangkitkan juga nanti. Iya, Fir'aun juga dibangkitkan. Iya ya. Berarti berarti singkat ceritanya Bakhtansor ini dia membunuh orang-orang Yahudi Tengku. Ya, di mana orang Yahudi kesalahannya membunuh para nabi, ya membunuh kita dibunuh, Ustaz, kan? Oh gitu ceritanya ya. Artinya ini pelajaran untuk kita. Kalau kita jahat banyak dosa, Allah akan memberikan. Jadi membangkitkan maksudnya caranya terserah apa lewat pemilu segala macam kan. Iya Akhirnya iya. kita dapat seorang raja jahat yang akan memeras kita. Diperas sampai tinggal darah-darah diperas. Bukan Iya. hanya keringan kan. Nah, itu maksudnya. Allahu Akbar. Nauzubillah ya kan. Iya iya. Berarti Bakhtansor ini juga dibunuh juga nanti Tengku. Enggak, ini dia yang membunuh Bani Israel. Cuma Oh pada dia. akhirnya kita nggak tahu ini kisah selanjutnya kan. Iya ya. Nah, yang penting Raja Bakhtansar itu Allah kirim sebagai Oke. hukuman terhadap Bani Israel karena mereka maksiat kepada Allah dan membunuh para nabi. Iya iya. Nah, Menarik itu. ya Tengku, saya Masya Allah ini baru baru dapat ilmu begini nih. Nah, itu Ustaz. Tadi saya nggak bagi ke grup Ustaz ini. Makanya saya iseng-iseng coba dari Tengku kan. Wah ngaji rupanya ya Allah. Dan jam Jalan berapa tuh. tuh Tengku? Oke. Kalau tahu dari ngaji dari awal saya Tengku. Masya Allah. Ustaz Sulaiman juga langsung masuk tadi nggak nanya-nanya. Iya. Iya. Tengku Tadi aja kalau ini. nggak di share ke grup, share ke saya aja Tengku. Hmm.
Siap, Ustaz. Kita lanjutkan. Fajasu khilalat diyar. Maka mondar-mandirlah mereka, Bakhtansar dan anak buahnya khilalat diyar pada ruang-ruang negeri, pada celah-celah negeri. Operasi militer, Ustaz. Apa namanya? Intelijen. Setiap hari mondar-mandir di kota. Fataraddadu fi awsatid diyar. Maka mondar-mandir mereka di pertengahan negeri. Pada halu Baitul Maqdis, mereka memasuki akan Baitul Maqdis. Waqatalur rijala, mereka membunuh semua laki-laki. Wasabbun nisa, mereka menawan akan para wanita. Wal atfala, anak-anak. Wa akhadul amwala, mereka mengambil akan semua harta. Makanya mutiara yang ada di Baitul Maqdis hilang semua kan? Mengambillah mereka akan harta-harta wa jami'a makana fi Baitul Maqdis, dan mengambillah mereka akan semua ma yang ada ya di Baitul Maqdis min hadhil asnaf, dari ini macam-macam batu mutiara tadi. Fahtamaluha ala sab'ina alafan, maka mereka membawa akannya ini kelompok emas mutiara segala macam ala sab'in, di atas 70.000, wa mi'ati alfin ijlatan. Mereka membawa akannya, mengangkut maksudnya. Mereka mengangkut akannya ini kelompok batu-batu mulia di atas 70.000, di atas 170.000 ekor sapi. Ya, ijlah. Angkut pakai sapi dulu. Hatta auda'uha arda Babil. Hingga menaruh oleh mereka akannya di bumi Babil. Auda'u, menaruh, menitipkan oleh mereka akannya benda-benda berharga tadi arda Babil, di bumi Babil di Irak. Fa'aqamu, maka tinggallah mereka. Yastakhdimuna Bani Israel, memperbudak oleh mereka akan Bani Israel. Yastakhdimu, menjadikan mereka sebagai khadam. Nah, menjadikan sebagai khadam oleh mereka akan Bani Israel, berarti memperbudak biar mudah. Fa'aqamu, maka menetaplah mereka. Yastakhdimun, memperbudak oleh mereka akan Bani Israel. Wa yastamlikunahum, dan mereka memiliki akan mereka Bani Israel bil khizyi, dengan dihina ya. Kerja paksa zaman Rodi Ustaz. Yastamlikunahum, menguasai oleh mereka Bakhtansar dan anak buahnya akan mereka Bani Israel bil khizyi, dengan dihina, wal iqabi, dengan disiksa, wan nikali dihukum, disiksa, mi'ata amen, 100 tahun. Jadi Bani Israel karena kesalahannya dapat raja jahat selama 100 tahun. Nah itu Ustaz. Wa kana aizalikal ba'su wa'dan maf'ula, dan adalah demikian kebangkitan, dibangkitkan seorang raja jahat tadi, itu wa'dan maf'ula, itu janji yang akan dilakukan, munjazan, janji Allah yang memang dilaksanakan. Ya, itu ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz tadi sampai mana Ustaz? Sudah cukup. Cukup? Cukup. Cukup. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Baru jam 9 Tengku. Masya Allah. Baru masuk saya baru. Masa udah cukup? Ustaz, ngajinya sejam Ustaz. Ntar subuh tenggol-tenggol Ustaz. Hah? Masya Allah. Ini Ustaz nggak ada lagi di grup. Mana Ustaz?